Kembali lagi di channel Bimber Chief bersama Mistisia yang akan membahas materi kimia tentang tata nama senyawa kimia. Nah, langsung saja ya. Untuk tata nama senyawa terbagi menjadi dua, yaitu tata nama ion dan tata nama senyawa kovalen. Apa sih perbedaan antara tata nama senyawa ion dan tata nama senyawa kovalen itu? Jadi, untuk tata nama senyawa ion terdiri dari unsur logam dan unsur non-logam. Sementara tata nama kovalen terdiri dari unsur non-logam dan unsur non-logam. Bagaimana cara membedakan senyawa logam dan juga senyawa non-logam? Ada nih hafalan cepatnya. Yang perlu kita ingat hanya untuk unsur non-logam saja. Karena selain dari itu berarti akan masuk ke dalam unsur logam. Unsur-unsur apa yang termasuk unsur non-logam? Jadi ada H atau hidrogen, C karbon, N nitrogen, P fosfor, O oksigen, S sulfur, F fluorin, C L klorin, Br bromin, dan I iodin. Ada juga unsur semilogam atau metaloid yang saat disebutkan juga masuk ke dalam tata nama senyawa kovalen, yaitu B boron dan Si silikon. Begitu juga untuk golongan 8A atau gas mulia ikut dalam tata nama kovalen. Kita masuk dulu ya dalam tata nama kovalen. Aturannya sendiri akan dibagi menjadi dua suku kata. Ibaratnya sama seperti saat kita mengenal nama teman. Ada dua nama yang biasanya didapatkan, yaitu ada nama panggilan dan juga ada nama keluarga atau nama family. Begitu juga untuk aturan tata nama kovalen, terdiri dari dua suku kata. Suku kata pertama dituliskan dengan awalan nama unsur dan suku kata kedua dituliskan dengan awalan nama unsur dan ditambahkan akhiran ida. Misalkan untuk senyawa CO dan CO2. Kita bisa lihat di sini ya, jumlah C itu adalah satu unsur dan O juga adalah satu unsur untuk senyawa CO. Sementara untuk senyawa CO2 ada satu unsur C dan dua unsur O. Artinya angka yang ada di belakang unsur itu adalah kepunyaannya unsur sendiri. Berarti pada saat penamaan kita juga harus perhatikan berapa jumlah unsurnya ya. Karena akan menjadi awalan di depan nama unsurnya nantinya. Nama awalan kita akan menggunakan angka 1 sampai 10 yang diambil dari bahasa Yunani. 1 berarti mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, dan 10 deka. Ini harus ya untuk dihafal karena awalan ini hanya akan digunakan untuk senyawa kovalen. Sementara untuk senyawa ion tidak akan menggunakan awalan mono, di, tri, dan selanjutnya. Jadi, misalkan untuk senyawa CO, karena jumlah C itu adalah satu unsur, tapi khusus kalau misalkan unsur yang pertama itu jumlahnya satu, tidak perlu kita tuliskan dengan awalan mono. Jadi, langsung nama unsurnya saja. Tapi, jika unsur belakangnya itu satu, akan dituliskan dengan awalan mono. Di sini
Nah, kita lihat ada penulisan kata double. Jadi, karbon monooksida. Seharusnya untuk lebih mengefisienkan, tulisan double O ini dihilangkan menjadi monoksida saja. Jadi, nama untuk CO adalah karbon monoksida. Sementara untuk CO2, C itu kan jumlahnya satu unsur dan O itu jumlahnya dua unsur. Berarti namanya akan menjadi karbon dioksida. Contoh lainnya adalah N2O3. Nama unsur pertama karena sudah lebih dari satu berarti kita akan menggunakan awalan. Angka 2 berarti menandakan awalannya menjadi di dan angka 3 berarti awalannya akan menjadi tri. N itu adalah nitrogen dan O itu adalah oksigen. Berarti N2O3 namanya menjadi dinitrogen trioksida. Nah, apakah ada pengecualian untuk penulisan tata nama kovalen? Ada pastinya. Yang pertama, seperti yang sudah dikatakan tadi, jika unsur pertama jumlahnya itu satu, berarti tidak perlu lagi kita tuliskan dengan kata mono. Jadi seperti tadi CO2 ya berarti namanya cuma menjadi karbon dioksida. Kemudian yang kedua, jika ada unsur seperti ini, ada golongan 7A yaitu F, Cl, Br, dan I itu berada pada unsur yang pertama, maka yang dituliskan itu bukan fluorin, klorin, bromin, iodin, melainkan menggunakan akhiran O, yaitu fluoro, kloro, bromo, dan iodo. Jadi contohnya untuk Cl2O5 ini akan menjadi dikloro-pentaoksida, bukan diklorin pentaoksida. Jadi untuk tata nama kovalen sesimpel itu ya. Secara ringkasnya, jika pada unsur pertama itu nanti akan disebutkan menjadi hidrogen, karbon, nitrogen, fosfor, oksigen, sulfur, atau boleh juga kita sebut belerang, fluoro, kloro, bromo, dan iodo. Dan jika unsurnya berada di belakang, namanya akan menjadi hidrida, karbida, nitrida, fosfida, oksida, sulfida, fluorida, klorida, bromida, dan iodida. Nah, bagaimana kalau yang diketahui itu adalah sebaliknya? Yang ada adalah nama senyawanya dan kita harus ubah menjadi rumus kimia. Jadi contohnya di fosfor pentaoksida. Fosfor berarti unsur P dan di berarti jumlahnya 2. Sementara oksida berarti adalah unsur O dan penta jumlahnya 5. Berarti di fosfor pentaoksida akan menjadi P2O5. Mudah bukan? Karbon tetraklorida. Nah, jadi kalau yang seperti ini, karbon dia tidak ada awalan, artinya jumlahnya itu cuma satu. Dan tetraklorida, klorida sendiri berarti adalah Cl, tetra artinya ada 4. Berarti rumusnya akan menjadi CCl4. Seperti itu ya. Sekian penjelasan mengenai tata nama senyawa kovalen. Untuk tata nama senyawa ion bisa dicek pada video lainnya ya. Jika ada pertanyaan atau mau request materi lain, boleh ditulis di kolom komentar atau hubungi kami secara langsung. Jangan lupa untuk support channel Bimbel Chief dengan cara subscribe dan like video ini ya. Sampai bertemu di video berikutnya.